Hai, halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Selamat pagi menuju siang. Selamat pagi menuju siang. Iya, selamat pagi menuju siang semuanya. Gimana nih, Fa, kabarnya hari ini? Aduh, kabarku Aduh, hari kenapa ini nih? kayaknya tidak seceria biasanya. Iya sih, kelihatan tidak Ceria semuanya. ceria biasanya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya, jadi semalam aku agak ngedrop sedikit. Makanya sebenarnya lagi agak kurang fit badannya, tapi aku berusaha untuk menaikkan moodku. Mungkin Naya boleh bantu naikin moodku gak ya? Gimana tuh caranya kalau boleh tahu? Gimana ya caranya? Biasanya kalau nggak mungkin makan coklat ya, nggak mungkin makan makanan begitu. Kalau kamu suka mendengarkan cerita-cerita atau menonton gitu? Suka. Cerita apa ini? Mungkin cerita horor yang lagi hype dan banyak banget apa namanya film-film Indonesia betul sekarang, banget, zaman sekarang yang banyak banget horornya ya. Tuh. Boleh cerita horor. Iya. Tapi aku pengen cerita horornya yang dialami langsung. Oh, yang dialami Kamu pernah langsung? nggak sih? Kalau ngalami langsung pernah, bisa dibilang alhamdulillah nggak ya? Bisa dibilang ya? bersyukur nggak ya? Tapi ada sih cerita horor. Ada. Berarti Ada banget. pernah, ya. Dan masih ingat sampai sekarang. Masih ingat, itu sangat memorable. Oke. Tapi sebelum itu kayaknya kita perkenalan Ya. diri dulu nggak sih? Kenalan dulu. Tak kenal maka tak apa, Pak? Kenal. Iya. Bener. Oke. Ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Naya Happy Fakira. Biasa dipanggil Naya, Nay, atau apapun lah itu ya. Dan aku dari kelas PR 4902 nih guys. Halo juga semuanya, aku Faiza Puspita. Biasanya aku dipanggil Fae atau Faye dan bila sebagainya. Asal jangan Ipah ya. Iya. Aku juga dari kelas Pelajaran 902. 02. Kita dari PR 4902 Iya. Oke. Kayaknya daripada mulut aku makin hancur mungkin. Oh iya sih Ya. Boleh gak sih aku dengar dari sekarang kamu? Boleh Apa pengalaman yang bikin membekas ya, di kepala, hati dan semuanya pengalaman horor yang kamu alami? Aku tuh punya pengalaman horor yang sampai sekarang aku ingat gimana tuh jalan ceritanya, gimana semuanya tuh aku ingat banget gitu. Jadi ceritanya aku tuh kelas berapa ya? Itu antara kelas 1 SMA atau kelas 9 SMP gitu. Nah, aku tuh ngaji di tempat adanya nenek aku. Nah, kalau posisinya rumah itu lagi kosong. Bukan rumah kosong ya, tapi emang posisinya rumah itu tuh lagi kosong karena pada lagi pergi lah. Tapi kami disuruh tetap ngaji gitu. Karena ada yang ke rumah gitu. Nah, aku selesai mengaji, emang sih udah perasaan tuh memang karena emang rumahnya kosong jadi nggak enak ya, hawanya tuh nggak enak. Jadi aku duduk, habis ngaji duduk, tiba-tiba nggak tahu kenapa aku tuh mau ngelihat ke arah kanan. Arah kanan itu adalah perbatasan, kayak ada bukan jendela, ada pintu yang membatasi antara ruang tamu sama ruang keluarga. Dan sementara itu saya itu ngajinya di ruang tamu. Tiba-tiba aku ngeliat ada sosok perempuan. Aku melihatnya itu sosok perempuan ya, masuk ke kamar itu. Posisinya kamar itu dikunci guys. Gimana caranya dia masuk? Itu aku ngeliat banget dia kayak masuk. Terus aku cerita dong sama adik sepupu aku. Aku bilang dong sama dia, Dek, tadi aku ada lihat sesuatu. Apa? Ada sosok yang masuk. Aku tadi sebelum ngaji melihat sosok itu keluar tahu dari kamar itu.
Berarti dia udah keluar masuk Divalidasi guys, Oke. divalidasi kalau ternyata bener dong. Ada yang lihat juga. Ada yang lihat juga. Iya. Tapi aku masih positive thinking. Mungkin aku lagi takut. Iya. Mungkin aku lagi mungkin ya lagi Ya. takut lah gitu, biasa lagi takut mungkin. Terus kayak beberapa lama, kayak 2 hari 3 hari gitu, tiba-tiba aku kan diem aja tuh, nggak ngomong sama ibu aku. Tapi ada sepupu aku cerita Oke. ke ibu aku, tante, kema beberapa hari yang lalu kami ngelihat ada sosok perempuan di rumah nenek itu, katanya. Oh iya, terus aku dipanggil, bener ngelihat, bener ada ngelihat, aku bilang kayak gitu. Mungkin kata ibu aku, itu perasaan kamu aja kali, halu kali gitu, mungkin lagi mikirin horor kali gitu. Tapi aku ngerasanya real guys. Cuman entah kenapa pikiran ini bilang ya udah, naik itu adalah Ya. halu kamu, Dipatahkan. kamu matahin sendiri. Tapi Oke. sebenarnya di dalam hati kecil yang paling dalam, kayaknya bener deh itu sosoknya gitu. Oke. Terus ibu aku cerita sama adik sepupunya, at least itu adalah tante aku. Dia bilang kayak, bener tahu di kamar itu memang ada apa? Ada sosok. Emang sosoknya memang ada, perempuan, bener. Iya, biasanya itu di kamar mandi. Karena guys, fun fact-nya di kamar mandi itu adalah bekas pohon besar. Oke. Pohon yang gede dulunya tuh dulunya sebelum jadi rumah itu pohon gede banget gitu. Nah, kan biasanya pohon gede itu di mitosnya banyak hal mistisnya gitu. Benar, ada yang jaga lah. Ada yang jaga lah gitu katanya. Terus juga ketika tante aku itu ditinggal LDM sama suaminya, Long distance marriage. nah iya betul itu. Buat yang nggak tahu, Dia lagi tidur nih sama anaknya tuh kurang dari umur 1 tahun kalau nggak salah pada saat itu ya. Dia kebangun mungkin tengah malam, dia lihat sosok itu. Aku lupa ya sosok itu duduk, jongkok atau memang berdiri, tapi memang dia bilang dia dilihatin. Dilihat sih, nggak ngeganggu sampai yang gimana enggak, cuman dia kayak menampakkan diri bahwa Hai, aku di sini gitu. hai, aku ada di sini loh, bukan cuma kamu di kamar ini gitu. Ceritalah dia sama bapaknya. Ya biasa ya, orang tua gen X kalau bisa dibilang, atau orang tua lah gitu. Terus dia kalah gara-gara suka nonton horor gitu, dibilang gitu. Tiba-tiba beberapa hari setelah nyeritain itu, kakek aku nih pulang jam 2 malam ceritanya. Mungkin lembur atau apa gitu, gak tahu juga ya. Nah, jadi posisinya kamar tante aku ini tangga ini mau menuju ke atas tuh kamar kakek aku tuh. Di depan kamar itu posisinya nggak dikunci guys, kebuka. Iya, kebuka. Sosok itu ada di dalam kamar itu. Waduh, tampakin jam 2 malam. Oh my god. Langsung jam 2 malam. Depan muka Jam 2 malam dia langsung naik ke atas. Oh, ternyata bener ada ya. baru percaya. Baru percaya. Baru percaya kan udah lihat sendiri. Bener ada gitu. Terus ini udah jarak berapa lama gitu, kami ceritanya ada kumpul keluarga besar, masak-masak gitulah. Nah, aku nih punya adik sepupu emang masih kecil guys, kayak umur 2 tahunan gitu. Posisinya dia memang datangnya terakhir. Waktu masuk rumah udah aneh. Kenapa tuh? Minta digendong terus. Biasanya kan anak 2 tahun udah jalan ya, mau jalan-jalan terus kan biasanya gitu. Udah aneh nih, kenapa nih? Waktu diajak main nggak mau. Waktu posisinya digendong terus duduk, nggak mau, berdiri, minta berdiri. Oke. Diajak dong keluar, main. Kayak normal. Anak-anak kecil normal. Ditanya, adik kenapa di dalam?
ada nggak mau, nama dia Saka, dia bilang nggak mau, akak takut di dalam ada sosok hancur. Di mana? Ditanya dong dengan nada kepo ini, kakak yang sangat kepo ini, gimana? Aduh, nggak bisa ya. Di depan akuarium di tempat ngaji itu. Tapi ini tuh beda lagi kah sosoknya berarti dari yang perempuan itu? Mungkin Kan kan dia cuma bilang hancur aja. hancur, Oke. tapi nggak spesifik yang gimana, cuman dia bilang hancur. Waduh, semakin takut dong, dep gitu. Gak mau, kalau pulang mau nggak? Mau. Dia langsung semangat mau pulang. Dan di rumah udah kayak biasa anak tantrum, anak yang toddler. Ya tahu sendiri ya toddler ya. Toddler kan banyak tingkah. Banyak nih tingkahnya, jadi gitu. Terus ketika waktu itu om aku wafat. Jadi ceritanya aku disuruh jagain dia di rumah nenek aku, sementara keluarga aku pada yasinan. Itu posisinya emang rumahnya nggak jauh. Main dong di lapangan, di lapangan itu kan di belakang itu ada kuburan keluarga memang. Om aku memang di apa namanya dikubur di belakang. Lagi main bola. Ih, ada om sama kakek ngeliatin kita. Kata dia begitu. Assalamualaikum. Dia langsung nunjuk ke arah itu. Assalamualaikum. Aku bilang gini, sosoknya gimana? Sosok biasa aja. Oh, berarti Dia arwahnya menampakinya tidak seram. Enggak serem. Enggak, itu lagi ngeliatin kita main. Oh iya. Dek, kita masuk yuk. Itu posisinya habis isya sih. ya. Dek, masuk yuk. Aku masuk ke rumah nenek aku kunci semuanya, bodo amat. Kita di dalam rumah aja ya. Oke, jadi gitu. Oke. Gitu. Nah, itu terus aku tuh setiap bulan itu, setiap tahun ada yang namanya tuh mau kayak yasinan gitu, bagi-bagi sebelum puasa. Sebelum puasa tuh yasinan keluarga lah. Posisinya keluarga aku maunya di masjid. Oh, oke. Ya udah di masjid dong. Adik aku ini lari-larian di teras di perkarangan masjid. Saka, jangan lari-lari ya. Kenapa kak? Ada setan ya di belakang? Astaga. Dia bilang begitu, tapi memang konon katanya di masjid itu di arah belakangnya itu memang agak serem guys, karena ada keranda mayatnya. Oh ya. Itu tipikal masjid kampung deh. Iya, itu tipikal masjid kampung yang belakang sampingnya keranda mayat, ada beduk gitu. Betul. Itu kan sebelum jadi masjid masih musola, itu memang musolanya serem gitu. Oh ya. Menurut aku udah serem gitu. Oke. Kenapa yuk? Kamu nggak ada setan ya di belakang? Dia bilang gitu. Hah? Aku bilang gitu. Duduk dong. Duduk dong. Dia duduk kayak di apa namanya di teras masjid duduk berderet tuh sama adik-adik sepupu aku. Duduk. Dia tiba-tiba pegang aku gini, ngarahin ke belakang gini. Lihat Ayu. Dia manggil aku fun fact-nya Ayu ya guys, karena orang Sumatera. Ya. Dia kayak, lihat Ayu. Di belakang Ayu. Ada setan mata 3. Astagfirullah. Santai banget dia bilang. Saka, mohon maaf nih. Semuanya ngibrit masuk ke dalam masjid semuanya. Wah, itu sama teman-temannya berarti? Iya, sama temennya. Dan temennya fun fact ya. Sebelum Saka ngomong kayak gitu, temennya udah diem duluan. Oh, temen dia tuh seumuran dia. iyalah, iya pasti ya. Udah diem duluan, kenapa? Gak apa-apa. Cuman gak apa-apa, dia udah kayak pucat guys. Aduh, Yang ini kayak bilang gak apa-apa. Yang satu adik aku kayak dengan entengnya. ada setan mata 3. Aduh, Mata 3 mohon maaf. Kenapa kami percaya? Karena dia itu belum terpapar yang namanya film horor. oh belum pernah nonton berarti. Belum. Saka sama Saka itu belum terpapar lah film horor, jadi masih percaya sih. Dia tahu dari mana? Iya benar. Masuk. Itu dari aku. Apalagi anak sekecil itu. Katanya ya, Iya. sebelum umur 5 tahun itu katanya bisa. Cuman katanya setelah umur 5 tahun berlalu perlahan dia nggak ngeliat lagi dan mulai lupa kalau dia pernah melihat sosok. Betul. Kalau Faya sendiri, Aduh, dari aku, coba dari Faya, ada nggak
Atau dari cerita-cerita legend dari keluarga yang biasanya itu banyak sekali. Iya. Kebetulan kalau dari aku sebenarnya bukan nggak pernah ya. Sebenarnya pernah, tapi nggak yang ditampakin Secara langsung ya. ya. Nggak pernah ngelihat wujudnya gitu. Cuman diisengin aja mungkin ya. Kalau waktu kecil, SD, aku lupa kelas berapa. Aku lagi makan siang. Nah itu tuh FYI, orang tua aku tuh kerja dua-duanya. Jadi di rumah tuh cuma sama bibi. Aku belum ada adik aku itu tuh. Sendiri banget tuh. Sendiri. Cuman berdua. Bibinya nyuci kan di atas. Tempat cucinya tuh di atas. Jadi Kamu rumah tuh di rumah. Di bawah. Iya, di bawah dong. Kan kalau di atas tuh tempat nyuci, tempat jemuran gitu-gitu. Iya. Ya gudang gitu-gitu. Iya. Jadi aku di bawah lagi makan siang. Terus siang-siang habis zuhur kalau nggak salah. Terus aku kan makan pakai kayak meja kecil gitu ya. Jadi ini aku, terus ini meja kecil gitu. Iya. Nah, Paham. gitu. Aku ingat banget aku makan nugget sama sosis nasi. Wah, itu berarti ceritanya sangat membekas guys, sampai dia tahu makanan dia makan apa. Nah, udah tuh kan. Makan aku di situ, nonton TV, nonton kartun. Aku lupa kartun apa. Oke, terus ada minum sama piring dong. Iya. Kan? Normal. Iya. Terus emang karena keadaan siang juga habis zuhur, habis juga sendiri ya. Nah, tiba-tiba air minum aku tuh gerak. Jadi kayak geser gitu. Yang tadinya sejajar sama piring, gerak dia maju sendiri gitu ke aku. Aku yang lihat, gak tahu mungkin karena masih kecil juga kali ya. Jadi kayak agak gitu. Ternyata sudah. Iya, itu tuh air minum gerak sendiri. Dan tuh cuma sekali. Jadi kayak awalnya aku udahlah. Mungkin kayak perasaan doang. Angin kali ya gitu kali ya anak kecil ya. Lanjut makan tuh enak aja. Dulu aku makannya tuh masih lama gitu. Iya. Malah dirinya sendiri kan nggak bisa disuapin atau diapain, jadi ya udah aja. Terus ada tuh aku ambil minum, aku taruh lagi, disejajarin lagi sama piring. Terus gerak sekarang ke samping. kayak sumpah. Oke, gerak nih. So kayak udah makan udah habisin. Aku taruh di cucian piring, udah aku lanjut nonton lagi. Nggak itu apa-apa. Terus tiba-tiba selang beberapa menit gitu, jadi ini TV. Nah, di depan TV itu ada kamar mandi. Aku tuh kamar mandi rumah aku tuh selalu terbuka. Ya nggak apek kali ya. Iya. Nah, jadi tiba-tiba air kerannya nyala sendiri. Iya. Bukan yang otomatis kan, biasa ada yang otomatis kan? Enggak. Itu diputar. Jadi ngucur, bunyi kan? Aku ngeliat dong, set gitu. Apakah bibi aku yang itu ternyata? Tapi bibi aku tuh masih di atas. Jadi nggak ada tuh. Terus kayak oke, mau bobo. Tapi kamu cerita nggak ke orang tua gitu? Atau lupa tiba-tiba? Yang aku ceritain tuh yang segelas itu doang. Kalau air enggak. Apa tanggapannya? Kalau kata mamaku, ya udah nggak apa-apa. Mungkin mau main. Mungkin mau main. Nah, itu juga mamaku responnya kayak gitu. Karena sebenarnya mamaku juga lumayan sensitif kalau buat hal gini-gini. Nah, yang ditampakin itu mamaku, bukan aku. Gitu. Sosoknya apa tuh? Kalau boleh tahu. Kalau waktu itu sempat, mungkin karena nggak tahu ya, ini tradisi Jawa mungkin ya. Jadi setiap tahun juga yasinan di rumah. Masing-masing. Biasa sih, bisa begitu. Terus ada ustadz yang biasanya suka ngeliat isi rumah gitu kan. Nah, terus si ustadz ini tuh ada, aku lupa kapan, udah lama banget itu. Kayaknya aku SD juga deh. Atau kelas berapa ya? SMP, SD, nggak tahu pokoknya. Ya itulah, antara segitulah, masa-masa kubur lah ibaratnya gitu. Terus tuh awalnya tuh nggak ada komplainan apapun dari mamaku ke ustadz ini, kayak minta dibacain atau dilihat-lihat gitu, enggak. Diusir atau gimana gitu, enggak. Benar. Terus ustadz ini kayak ya inisiatif sendiri, atau mungkin dia udah ngerasa kali ya. Kayaknya udah ngerasa kayaknya rumah ini ada sesuatu deh gitu. Terus bisa jadi. Nah, terus si ustadz ini keliling dong. Jadi tuh ya kayak tadi aku bilang kan, rumahku ada dua. Maksudnya dua lantai. Ya, 2 lantai.
Itu ada tangganya yang buat ke atas. Nah di bawah tangga itu kan ada barang-barang gitu ya, barang-barang papaku, barang-barang mamaku kayak gudang mini lah. Ya, gudang Iya. mini gitu kan. Nah, terus udah selesai, keluar tuh, selesai pengajian, keluar. Ustadznya nyamperin mamaku, kan kita pamitan ya. Ustadznya pulang. Iya pamit sih. Ya, pamit. ustadznya tuh pulang terakhir, btw. Nah, terus Apakah dia samperin mamaku sama papaku, terus bilang gini, Bu, Pak, di bawah tangga ada yang jaga ya. aduh merinding guys, ada yang jaga. Ada yang jaga ya, katanya gitu. Terus mamaku langsung bilang, iya, cewek kan. Sumpah aku merinding beneran sama ini juga. Posisinya di bawah tangga itu. Iya, jadi di bawah tangga. Nah di bawah tangga ini kan ada barang, ada kamar mandi lagi emang satunya. Nah, Tapi sosoknya tuh tipe sosok yang ganggu kah? nggak tahu ya. Mungkin dia juga yang mau kenalan sama aku Atau waktu kecil cuman ngeliatin doang kayak oh ya ini Udah. aktivitas orang gitu. Iya, mungkin juga. Ya soalnya si Ustadz tuh cuma bilang itu ada yang jaga. Terus aku bilang kan, ya yang cewek kan. Si Ustadznya, iya betul yang cewek ibu gitu. Nah, terus Sepantaran sama mamaku. Allahu Akbar. Jadi kayak istilahnya kayak seumuran gitu. Bestie itu dia lain gitu. Gak Nggak mungkin ngerti, kan. nggak ngerti. Gak. Terus Bestie dunia gaib. itu. Nah terus mamaku bilang kan, ya udah pernah kok dia bilang gitu. Terus Sosok perempuan beneran kayak berwujud. iya perempuan. Nah terus aku nggak apa sih, kalau nggak salah tuh jadi tuh kakek dari papaku waktu itu meninggal, waktu kecil juga. Terus mamaku di situ kayak nggak bisa tidur atau kenapa. Berarti mama kamu tuh berarti tipe yang sensitif. Iya, sensitif. Dan Tapi bisa ngelihat atau kayak cuma diliatin doang gitu? Kan ada yang kayak bisa indra ngeliat. keenam gitu. Bisa bener-bener bisa Tapi ngeliat. gimana ya? Dia tuh kayak dibuka Hmm. mata batinnya, cuman semau dia sendiri gitu loh. Aku nggak ngerti, maksudnya gitu. Gimana ya Oke, ngomongnya? oh yang ngerti sih. Bukan yang tipe kayak Pokoknya, bebas, kayak bisa ngeliat gitu bukan ya? Nah, tapi misalnya dia udah ngeliat misalnya yang serem gitu, yang yang misalnya tadi muka hancur gitu, mungkin dia mamaku tuh bisa kayak mutusin gua nggak mau lihat lagi. Oh wow. Jadi nggak diliatin. Jadi dia liatin. Tapi mama kamu tuh setelah melihat itu tuh katanya tuh kalau ada yang nggak kuat tuh bisa demam, Iya. sakit, guys katanya bisa gitu. Nah, paling kalau mamaku gelisah aja, kayak Kayak gitu. mau kemana ya gitu, kayak nggak betah gitu. Tuh. Soalnya aku tuh punya adik sepupu guys dari ayah. Dia tuh waktu kecil sebelum umur 5 tahun tuh bisa ngelihat begitu. Bisa mengelihat, bener-bener emang. terbuka. Ya. Nah, kayak serem guys, kayak dia bilang gini ke ibunya. Jam 12 malam kamu bayangin. Waduh. Ibu keluar, temen aku mau masuk. Waduh, diusir ibunya. Keluar, masuk kamar. Doril, kamu tau gak sih Pak, anak kecil yang main-main gitu, bener main, bener ngobrol. Bener main, bener ngobrol, demi Allah dia kayak bener main. Ya gimana perasaan ibunya Sebentar, Danur kah? Mungkin. Oke. Nah, terus dia setiap habis dia kayak gitu, pasti keesokan harinya langsung demam, langsung ngedrop, langsung bahasanya tuh kayak tantrum. Berarti energinya terserap. Iya, dia energinya terserap. Pernah juga dia bilang gini ke ibunya, ibu aku mau pakai baju yang warnanya sama kayak temen aku, kan temennya astral guys. Jadi dia kan belum tahu warna ya. Di ini tahu origami? Iya, disusun. Yang mana warnanya? Oh yang ini merah misalnya. Waduh. Merah misalnya. Ya udah pakai baju merah. Kalau kita bilang kalau nggak apa-apa ini sama, nggak sama kayak temen aku. Dia bilang gitu. Nggak sama kayak temen aku. Kayak gitu guys. Dia pengalaman. Tapi setelah umur 5 tahun dia lupa gitu loh. Kayak memorinya tuh hilang. Memang ditutup
Fun fact-nya, ibunya kan punya warung makan. Ada kakek-kakek tua ke warung makan itu. Ini sosok beneran loh guys, manusia. Iya. Dipegang, atau ada sepupu aku lagi di warung itu, dipegang di sininya. Ditutup. Pakai bahasa Jawa kalau nggak salah kayak gini. Ya Allah Toleh, kamu nih harusnya bisa ngobatin orang loh. Kok ditutup? Waduh. Gitu kok. Ya Allah Toleh, kamu nih bisa loh harusnya ngobatin orang, ngeliat sesuatu. Mau dibuka sama kakek itu. Ibunya langsungnya, kakek jangan. Kenapa? Emang udah ditutup. Ya Allah sayang loh. Bocah iki bisa nyembuhin orang, dia bilang kayak gitu. Nggak, memang ditutup. Dan itu dia waktu ditutup juga susah banget. Ya biasa ya, itu nyari ayam hitam full, yang gitu lah, kayak gitu. Tapi dia tuh kayak kalau ditanyain pasti kayak menghindar. Pernah ingat nggak sih kalau pernah lihat itu? Dia tuh kayak menghindar terus pasti kalau ditanyain. Cuman dia pernah keceplosan, kemana ya Bu ayu hitam di rumah ini? Karena rumah itu sebelum jadi rumah adalah rumah orang lain yang kebakaran guys. Dan sosok perempuan itu kebakaran di rumah itu. Hitam, sosok perempuan itu jadi gosong hitam. Memang dulu sering, ada ayu hitam turun dari tangga. Ceria sekali dia ngomong begitu guys. Ceria sekali. Terus dia bilang kayak, mana ya Bu ayu hitam yang waktu dulu pulang. Ada udah pulang dia kayak gitu. Terus ditanya lagi kan, dipastiin lagi bener gak dia yang bilang kayak gitu. Apa tadi? Nggak ada Bu, nggak jadi. Jadi kayak menghindar gitu, kayak mungkin trauma ya guys. Tapi emang sih Indonesia ini kayak akan cerita horor. Banyak banget. Nggak tahu juga itu sebenarnya mitos atau fakta. Tapi kamu sendiri percaya nggak? Setelah kamu ngalamin itu kamu percaya nggak? Sebenarnya lebih atau 50-50 ke menghargai aja sih ya, karena ciptaan Tuhan, ciptaan Allah nggak cuma kita, tapi ada tanaman, ada hewan, dan ada malaikat. Yang malaikat juga makhluk seperti itu. Jadi kayak yaudah, kalau misalnya ada cerita atau ada yang ngalamin hal-hal kayak gitu, aku lebih ke oke, dia ada, berarti ternyata dia ada dan dia menunjukkan dirinya. Betul. Berarti dia mau kita tahu ada aku juga loh di sini gitu. Bukan kamu sendiri loh gitu. Betul. Tapi dia sama sih. Ya. Soalnya aku bilang juga, kamu nggak harus takut dengan hal begitu. Kadang mereka tuh untuk menampakkan diri, cuman menampakkan diri doang. Kayak ya udah, dia menampakkan diri bahwa aku sebenarnya ada loh di sini. Iya. Aku sebenarnya ada loh di dunia ini gitu. Kalau percaya nggak percaya, aku cukup percaya ya, karena itu juga karena ada ngalamin dan ciptaan Tuhan. Tapi aku menghargai guys, setiapnya itu aku menghargai gitu. Oke, sampai di sini guys. Makasih banyak udah mau dengerin cerita-cerita horor dari kami berdua. Asik. Terima kasih banyak sudah membantu aku menaikkan mood aku. Oke, sekarang berarti moodnya udah naik banget nih. Naik banget, udah siap buat kelas lagi. Kita masih ada kelas selanjutnya abis ini. Selanjutnya, kalau misalnya kalian punya cerita horor yang lain atau mungkin pengalaman horor lain, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube kelas kita. See you next time. Bye bye.